Tim SAR Manokwari melakukan evakuasi terhadap jasad pria tanpa identitas yang ditemukan di Kali Wariori, Kampung Indah, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari. Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari masih kekurangan prasarana pendukung operasional. Salam jumpa pemirsa, senang sekali saya Esti Ika dapat kembali menjumpai Anda dalam program Berita Papua Barat hari ini. Sejumlah informasi di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Pemirsa, tim SAR Manokwari melakukan evakuasi terhadap jasad pria tanpa identitas yang ditemukan di Kali Wariori, Kampung Indah, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari pada Minggu 2 Mei 2021. Usai mendapatkan informasi dari warga pada pukul 5.30 waktu Indonesia Timur, tim SAR langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi jenazah tersebut. Hal ini dikatakan Kepala Basarnas Manokwari, Monce Bururi, melalui rilis pada grup Basarnas. Monce menjelaskan kronologi penemuan mayat ikut disaksikan oleh Yason Yembise bersama ketiga rekannya di Kali Wariori. Tepatnya pada di lokasi dengan jarak 2 km dari arah Bendungan atau Kali Wariori, Distrik Masni, Manokwari, Papua Barat. Baik, dapat kami laporkan terkait penemuan jenazah di lokasi Kali Wariori yang pada pukul 23.30 tanggal 1 kami mendapat informasi dari warga bahwa mereka menemukan jenazah di sekitaran Kali Wariori, kurang lebih dari bendungan itu jaraknya 2 km. Setelah kami terima informasi tersebut, kami mempersiapkan peralatan kami pada pukul 05.50. Tim persiapan untuk bergeser atau bergerak ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi korban. Dan sampai di lokasi kejadian, tim bergerak menggunakan longboat ke lokasi dari Bendungan menuju ke lokasi itu kurang lebih 2 km tadi seperti yang saya sudah sampaikan, dan mereka masih mencari titik area atau lokasi tersebut. Dan pada saat sampai tibanya di sana, mereka menemukan jenazah atau mayat tersebut dan kemudian dievakuasi menuju ke Puskesmas Masni dan langsung diserahkan ke pihak keluarga. Tim SAR menurunkan personil sebanyak 7 orang dibantu 2 orang personil dari Polsek Masni dan 5 orang masyarakat setempat dengan menggunakan peralatan rescue car 1 unit, truk personil 1 unit, dan peralatan SAR pendukung lainnya menuju TKP untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah. Monce menambahkan tim SAR masih melakukan identifikasi terhadap jenazahnya karena hingga kini identitas jenazah tersebut belum diketahui. Tim Liputan TVRI Papua Barat melaporkan. Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Manokwari kembali mengamankan pembuat minuman keras oplosan jenis cap tikus di Kampung Warmawai. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 4 jerigen minuman keras siap edar bersama sejumlah barang bukti. Demikian disampaikan Kapolres Manokwari melalui Kasat Narkoba Ibtu Masudi. Dikatakannya belum lama ini Sat Narkoba Polres Manokwari berhasil mengamankan 1 pelaku berinisial S alias P di Kampung Warmawai, Distrik Tanah Rubuh. Dari tangan pelaku, polisi menyita 4 jerigen minuman keras jenis cap tikus siap edar. Kemudian 1 ember besar yang digunakan pelaku untuk menampung minuman, 1 buah kompor gas, dan 2 jerigen ukuran 30 liter berisi bahan baku. Minuman lokal jenis CT atas nama target dengan inisial S alias P. Adapun lokasi pengolahan miras tersebut yaitu di Kampung Warmawai, Distrik Tanah Rubuh. Jadi ini kebanyakan sekarang yang mengolah CT dari sana. Ya. Adapun barang bukti yang disita ada 4 jerigen, yang 5 liter itu siap edar
sudah siap edar. Kemudian ada 1 buah ember besar sebagai penampung, ada 1 buah kompor gas. Jadi kompor gas ini yang digunakan untuk masak. Kalau biasanya menggunakan kayu bakar, sekarang menggunakan kompor gas, lebih canggih ini. Sementara pelaku sendiri masih dalam pemeriksaan dan tinggal menunggu dilakukannya gelar perkara. Dari hasil interogasi yang dilakukan, pelaku inisial S alias P ini telah melakukan aksinya selama 2 tahun. Dengan minimal dari hasil menjual minuman keras oplosan jenis cap tikus per bulannya mencapai 5-10 juta rupiah. Kita periksa, tinggal nunggu nanti gelar perkara untuk menentukan status apakah bisa dinaikkan jadi tersangka atau tidak. Sementara masih dalam pemeriksaan. Tapi kalau dari barang bukti yang disita dan dari hasil interogasi tadi, yang bersangkutan mengakui bahwa sudah kurang lebih 2 tahun, masak, ya, dengan rentang waktu per bulan minimal sekali, dengan penghasilan ya kurang lebih 5-10 juta dalam sebulan. Cukup lumayan banyak ini. Adapun pasal yang disangkakan kepada pelaku yaitu 204 terkait Undang-Undang Pangan dengan hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Ditpol Airut Polda Papua Barat menahan 2 nelayan membawa bom ikan dan bahan peledak. Patroli laut personil Ditpol Airut Polda Papua Barat di perairan Laut Sorong berhasil mengamankan bom ikan dan bahan peledak dari kedua nelayan lokal. Saat digeledah, polisi temukan barang bukti di dalam perahu tersebut. Bom ikan dan bahan peledak yang diamankan diduga akan digunakan untuk membom ikan di sekitar perairan Sorong. Awalnya polisi curiga dari 2 nelayan. Mereka sebelumnya dicegat dan mengaku dari Pasar Boswesen, namun polisi curiga ada bungkusan plastik di dalam perahu. Kepala Direktorat Pol Airut Polda Papua Barat, Kombes Polisi Budi Utomo mengatakan, kedua nelayan berinisial P dan L sudah ditahan di sel tahanan Ditpol Airut Polda Papua Barat. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan 5 botol bom ikan berbagai jenis dan sejumlah bahan peledak serta sebuah perahu. Budi menambahkan kedua pelaku mengaku sudah sering membom ikan, sementara bom ikan yang mereka miliki dibuat sendiri dari bom bekas perang. Direktorat Pol Airut Polda Papua Barat berhasil mengamankan pelaku, yaitu pengeboman ikan, ya, berupa bom ikan, botol bom ikan yang dikemas dalam botol untuk melakukan kegiatan pengeboman ikan. Dua orang pelaku, masing-masing saudara P dan L. Banyak ya. BB yang kita temukan ada 5 buah botol berbagai macam ukuran dan 10 pemijat atau dublisnya. Dari hasil penyelidikan kami, dari informasi bahwa memang pelaku sering melakukan pengeboman ikan. Jadi kami himbau kepada masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Papua Barat, masyarakat nelayan, tolong jangan menggunakan bom ikan dalam mencari ikan. Karena ingat, kita punya anak cucu, kalau kita gunakan bom ikan sehingga dapat merusak lingkungan. Penyidik Gakum Ditpol Airut Polda Papua Barat masih mendalami penangkapan bom ikan dan bahan peledak dari kedua pelaku. Disinyalir bom ikan tersebut dijual secara tersembunyi, polisi masih terus berupaya melakukan penyelidikan. Dari Sorong, Mikal Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Kapolda Papua Barat Irjen Pol Tornagogo Sihombing menegaskan kepada seluruh jajarannya untuk semakin memperketat pengamanan di area pembatasan guna mencegah warga yang melakukan mudik lebaran. Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Papua Barat menyusul adanya surat edaran yang dikeluarkan Satgas COVID-19 tentang larangan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah Papua Barat. Bahkan kata Kapolda, sejak tahun lalu, larangan mudik sudah diberlakukan, namun tidak dipungkiri masih ada beberapa warga yang nekat pulang kampung untuk merayakan Hari Raya secara bersama-sama, dengan menggunakan berbagai moda transportasi, misalnya dengan menggunakan kapal ikan. Hal inilah yang wajib diwaspadai di tahun 2021.
Oleh karena itu, pihaknya akan mengerahkan personil untuk mencegah agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Pol Adam Erwindi kemudian menyampaikan bahwa larangan mudik itu guna mencegah penyebaran COVID-19. Jadi, diharapkan agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Saat ini angka penyebaran COVID-19 terus meningkat, sebagaimana diketahui bahwa menjelang hari raya setiap tahun ada tradisi mudik. Inilah yang terus dihimbau kepada masyarakat untuk tidak mudik. Jimmy Tabiso, TVRI, Papua Barat, melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari masih kekurangan prasarana pendukung operasional. Hal tersebut diketahui ketika Bupati melakukan kunjungan untuk melihat secara langsung ke RSUD. Bupati Manokwari Hermus Indo didampingi PLT Sekda Manokwari dan para asisten melakukan kunjungan kerja ke RSUD Manokwari yang berlangsung Senin pagi. Bupati bersama rombongan mengawali kunjungan kerja ke bagian polik RSUD, kemudian laboratorium, ruang bersalin, UGD, ruang ICU, serta beberapa gedung yang telah dibangun beberapa tahun lalu namun tidak digunakan. Bupati Hermus Indo kepada awak media usai melakukan kunjungan tersebut menyampaikan, kunjungan yang dilakukannya bertujuan lebih untuk melihat secara langsung sarana prasarana pendukung serta SDM di RSUD Manokwari. Tinjauan hari ini di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari pertama untuk melihat secara langsung kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari baik dari aspek fisik, sarana dan prasarana, tetapi juga dari aspek ketersediaan sumber daya manusia dan aspek pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari kepada seluruh masyarakat yang sakit dan mendapatkan pelayanan di rumah sakit ini. Dijelaskannya Hermus bahwa RSUD Manokwari masih banyak kekurangan, baik sarana prasarana, letak bangunan, serta sistem pelayanan. Kedepan, hal ini akan menjadi perhatian pemerintah sehingga dapat memperbaiki citra rumah sakit milik pemerintah daerah. Memang kita harus mengakui bahwa rumah sakit kita masih ada dalam banyak kekurangan. Banyak kekurangan baik dari aspek fisik prasarana, terutama juga dari tata letak, bahkan juga lingkungan yang belum higienis atau belum sehat sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit yang biasanya diterapkan di Indonesia. Kemudian yang kedua, kita juga memastikan bahwa memang ketersediaan sumber daya manusia kita juga masih terbatas, termasuk kita lihat juga tadi dari aspek sarana prasarana tadi ya sarana alkes kita juga masih dalam kondisi yang sangat kurang. Karena itu memang ke depan kita berharap ini akan menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Manokwari untuk membenahi semua kekurangan yang ada, untuk memperbaiki citra rumah sakit ini dan juga bisa memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten. Terkait gedung diperuntukkan bagi rawat inap pasien anak yang telah dibangun beberapa tahun terakhir namun tidak dapat digunakan akibat mengalami kerusakan. Tegas Bupati bahwa pihak yang melakukan pembangunan gedung tersebut akan dipanggil pemerintah. Kita akan panggil kontraktornya, siapa yang menang tender mengerjakan pekerjaan itu yang belum selesai. Karena nanti kita akan panggil rekan yang bersangkutan supaya segera menyelesaikan. Banyak kekurangan sarana prasarana yang didapati Bupati dalam kunjungan kerjanya di RSUD Manokwari. Di antaranya, ruang inap bagi pasien dewasa yang kurang, sehingga pasien yang harus dirawat di UGD berhari-hari. Ruang operasi yang tidak memenuhi standar untuk melakukan pelayanan. Selain itu, sumber daya manusia juga masih sangat kurang, lebih khusus orang asli Papua.
tunjangan tenaga perawat hingga masalah cleaning service. Hal ini telah menjadi perhatian pemerintah menuju pelayanan RSUD Manokwari ke arah yang lebih baik. Arinia Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Pemerintah daerah Kaimana berencana fungsikan pasar bantuan dari Kementerian Perdagangan yang selama ini tidak difungsikan usai dibangun beberapa tahun lalu. Hal tersebut disampaikan Bupati Kaimana, Freddy T, ketika melakukan belusukan bersama Wakil Bupati Kaimana Hasbullah Furwada, anggota DPRD Kaimana dan sejumlah pimpinan OPD di Pasar Baru Kaimana, Jumat 30 April 2021 lalu. Menurut Bupati, sebelum difungsikan pasar ini akan dilakukan renovasi ringan, akibat sejumlah fasilitas penunjang telah rusak karena terlalu lama difungsikan. Selain itu, Bupati juga telah menginstruksikan kepada Perindakop guna melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha terkait rencana akan difungsikan pasar tersebut. Ada perencanaan yang sudah disepakati secara lisan, tapi nanti akan dibicarakan lebih lanjut untuk fungsi pasar di bagian belakang. Anggaran di 2021 sudah ada untuk perbaikan atau rehab pasar perbantuan. Ya, kalau kita rehab, kita tidak dukung dengan infrastruktur dan kita fungsikan pasar itu, juga nanti pasar akan rusak. Sehingga kunjungan ini datang dengan tim yang lengkap. Ada anggota DPR, ada Perindakop, ada lingkungan, ada Bapeda, dan ada PUPR. Ya, diminta kepada PLT Perindakop secepatnya mengundang pelaku usaha untuk menyampaikan rencana pemerintah daerah untuk fungsi pasar yang nanti kita katakan pasar sentral. Kalau masyarakat itu mendukung, secepatnya instansi terkait akan duduk bersama-sama untuk berbagi tugas. Ya, mudah-mudahan di 2021 pasar ini sudah berfungsi, infrastruktur lain akan kita kejar. Setelah meninjau lokasi pasar, Bupati dan Wakil Bupati bersama rombongan melakukan belusukan di Pasar Sayur Kaimana. Bupati dan Wakil Bupati berdialog bersama para pedagang guna mendengar keluh kesah mereka. Dari Kaimana, Arfad Jempot, TVRI Papua Barat melaporkan. Serah terima memori jabatan dari pelaksana harian Bupati Fakfak Ali Baham Temong Mere kepada Bupati dan Wakil Bupati Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom disaksikan Gubernur Papua Barat yang diwakili staf ahli bidang pemerintahan dan otonomi khusus Robert Rumbekwan. Jabatan pelaksana harian Bupati Fakfak yang selama ini dijabat oleh Baham Temong Mere, Senin 3 Mei 2021 diserahkan kepada Bupati dan Wakil Bupati Fakfak Untung Tamsil dan Yohana Dina Hindom. Serah terima disaksikan oleh Gubernur Papua Barat yang diwakili staf ahli bidang pemerintah dan otonomi khusus Robert Rumbekwan. Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Ali Baham Temong Mere yang telah menyumbangkan karyanya kepada pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Fakfak. Sedangkan serah terima jabatan dilaksanakan di ibu kota kabupaten atau kota masing-masing dan disaksikan oleh gubernur atau yang mewakili. Terkait dengan hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengangkatan bupati dan wakil bupati Fakfak, hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2020, maka Gubernur Papua Barat atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah memandu pengucapan sumpah atau janji jabatan dan melantik Bupati dan Wakil Bupati Fakfak masa jabatan 2021-2024 pada tanggal 26 April 2021 di Manokwari. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Bapak Dr. Andes Ali Baham Temong Mere, MTP, selama melaksanakan tugas beberapa hari sebagai pelaksana harian Bupati Fakfak. Saya percaya akan memberikan manfaat yang besar kepada pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Fakfak. Usai penandatanganan berita acara,
Serah terima jabatan dilanjutkan dengan penyerahan memori jabatan dari PLH Bupati Fakfak Ali Baham Temong Mere kepada Bupati Fakfak Untung Tamsil, disaksikan Wakil Bupati Fakfak Yohana Dina Hindom. Hadir dalam serah terima jabatan anggota Forkopimda, Kapolres Fakfak, dan Dim 1803, Kajari Fakfak, Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, para pimpinan instansi vertikal, dan para pimpinan organisasi perangkat daerah. Selanjutnya saya menyampaikan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang baru bahwa mulai saat ini saudara-saudari adalah milik seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan, pertentangan, dan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pilkada yang sudah dilalui hendaknya lebur dan luluh dalam satu kebersamaan dan sesegera mungkin mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat melalui janji-janji pada saat kampanye. Memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok wilayah bisa merasakan kehadiran pelayanan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari. Memastikan semua rakyat di daerah yang saudara-saudari pimpin mendapat air bersih, memperoleh listrik, menikmati layanan transportasi yang terjangkau, serta bisa mengakses layanan pendidikan dan kesehatan dengan kualitas yang baik. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Samuel, TVRI Papua Barat melaporkan. Apel Perdana Bupati Kabupaten Fakfak Untung Tamsil berharap adanya kerjasama serta sinergitas antara ASN dalam melanjutkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Fakfak. Hal tersebut disampaikan Bupati Fakfak Untung Tamsil dalam sambutannya saat memimpin apel perdana bersama ASN Kabupaten Fakfak. Dalam sambutannya, Untung Tamsil mengajak masyarakat untuk bersama membangun Fakfak, serta mengisi pembangunan seperti yang telah dilakukan para pimpinan sebelumnya, yakni Bapak Muhammad Uswanas dan Abraham Sopahai Luwakan. Hari ini juga tanggal 3 Mei 2021, kita memasuki sebuah semangat baru dalam mengelola pembangunan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Di tanah yang bersejarah ini, selaku Bupati dan juga Wakil Bupati Mama Yohana Dina Hindom, kami berdua mengucapkan terima kasih atas sambutan yang hangat dan doa-doa yang tulus dari segenap masyarakat Kabupaten Fakfak, dan secara khusus kepada semua aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak. Mari kita bekerja dengan tulus dan ikhlas agar kita mampu membangun Kabupaten Fakfak yang lebih baik lagi. Perasaan kasih, cinta, dan pengabdian adalah modal sosial, juga modal kultur untuk kita melangkah bersama dalam membangun Fakfak yang tercinta ini. Hari-hari yang telah kita lalui adalah sebuah perjalanan untuk menyempurnakan dan menggenapi harapan dari masyarakat Fakfak dari ufuk timur, Karas, hingga Tomage, Wamosan, Tanah Rata. Apa yang telah dilakukan di masa lalu di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Randus Muhammad Uswanas dan Bapak Insinyur Sopahai Luwakan adalah sebuah kekuatan di mana mereka berdua juga telah meletakkan pondasi-pondasi untuk selanjutnya. Hari ini kami berdua, saya bersama Mama Yohana Hindom, akan melanjutkan kepimpinan pemerintahan ini. Apel bersama yang digelar di lapangan upacara Pemda Fakfak dihadiri seluruh ASN dari seluruh OPD di Kabupaten Fakfak dan dihadiri staf ahli Gubernur Papua Barat Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus Robert Rumbekwan. Dari Kabupaten Fakfak, Frans Tamaela, TVRI Papua Barat melaporkan. Informasi selanjutnya akan hadir setelah jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemuda Kei di Manokwari mendapat apresiasi dari Bupati Manokwari yang ikut hadir dalam kegiatan aksi bakar lilin dan tabur bunga bagi KRI Nanggala 402 dan 53 krunya yang tenggelam di Laut Bali.
Sebagai bentuk penghormatan kepada 53 anggota TNI Angkatan Laut yang gugur bersama KRI Nanggala 402 yang dinyatakan tenggelam di Laut Bali, pemuda KEI Kabupaten Manokwari lakukan bakar lilin serta tabur bunga di Dermaga Fasarkan Angkatan Laut Manokwari pada Minggu malam di Dermaga TNI Angkatan Laut Fasarkan Manokwari. Ikut serta dalam tabur bunga dan bakar lilin Bupati Manokwari Hermus Indo dan Wakil Bupati Edi Budoyo, Kepala Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari, anggota DPD RI Dapil Papua Komarudin Watubun, anggota DPRD Papua Barat Saverius Kameubun. Bupati Manokwari Hermus Indo pada kesempatan tersebut atas nama pemerintah Kabupaten Manokwari menyampaikan apresiasi kepada pemuda KEI yang berinisiatif melakukan hal yang positif, yakni pembakaran lilin dan tabur bunga sebagai bukti rasa nasionalisme. Tentu saya kira kegiatan ini sangat positif untuk membangun rasa nasionalisme yang tinggi, terutama memberikan penghormatan kepada 53 prajurit TNI Angkatan Laut yang gugur dalam melaksanakan tugas pada KRI Nanggala 402. Saya kira sebagai sesama anak bangsa yang telah berkontribusi baik kepada bangsa dan negara ini, merawat bangsa dan negara ini untuk memberikan dampak pelayanan dan juga kesejahteraan bagi masyarakat, wajib hukumnya untuk seluruh warga negara memberikan penghormatan kepada 53 putra-putri terbaik bangsa yang telah gugur. Bupati juga mengajak semua yang hadir dalam tabur bunga dan bakar lilin bersama mendoakan 53 TNI Angkatan Laut yang dinyatakan gugur dalam menjalankan tugas. Bupati juga mengapresiasi sikap toleransi antar umat beragama dalam suku KEI di Manokwari. Kegiatan tabur bunga dan pembakaran lilin yang digelar pemuda KEI di Manokwari sebelumnya diawali dengan buka puasa bersama. Dan saya kira pemuda KEI telah melaksanakan hal yang baik di Kabupaten Manokwari untuk memberikan contoh bagi seluruh anak bangsa yang ada di kabupaten ini. Dan tentu yang ketiga, saya kira kegiatan ini sangat positif sekali untuk membangun rasa kekeluargaan, tetapi juga persaudaraan dan toleransi serta kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Manokwari, khususnya warga masyarakat KEI yang beragama Muslim dengan yang non-Muslim, tetapi juga dengan warga masyarakat KEI dengan warga masyarakat lainnya. Bupati berharap apa yang dilakukan oleh pemuda KEI dapat menjadi contoh bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Manokwari. Kepada pemuda KEI yang menjalankan ibadah puasa, Bupati berpesan kiranya ibadah di bulan Ramadan ini dapat membangunkan kualitas hubungan manusia dengan Tuhan dan juga sesama manusia. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Kami percaya Tuhan sudah menerimamu di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Selamat jalan. SMK Negeri 2 Manokwari menggelar upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei dengan menggunakan pakaian adat serta menerapkan protokol kesehatan. Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei yang jatuh pada Minggu kemarin diperingati melalui upacara bendera pada Senin 3 Mei 2021 seperti yang terlihat di Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 2 Manokwari. Dalam upacara tersebut peserta terlihat menggunakan pakaian adat dari masing-masing daerah dan disertai dengan penerapan protokol kesehatan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim melalui sambutan yang dibacakan oleh Kepala SMK Negeri 2 Manokwari Regina Wotoi menyampaikan bahwa pendidikan di negara Republik Indonesia haruslah menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan hidup manusia. Momen Hardiknas ini adalah sebuah momen yang tepat untuk merefleksikan kembali apa yang sudah dikerjakan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Ulama pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak kita manfaatkan sepenuhnya. Pendidikan di negara Kesatuan Republik Indonesia haruslah menuju arah lahirnya kebahagiaan batin serta juga keselamatan hidup. Esensi mendasar pendidikan haruslah memerdekakan kehidupan manusia. Mulai hari ini, pemikiran Bapak Pendidikan Indonesia tersebut haruslah kita jiwai dan kita hidupkan kembali agar lekas tercipta pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia serta terwujudnya kemerdekaan belajar yang sejati. Hari ini adalah sebuah momen yang tepat bagi kita
untuk merefleksikan kembali apa saja yang sudah dikerjakan dengan baik dan apa saja yang perlu diperbaiki. Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang. Saudara-saudari, disampaikan juga ada 4 upaya perbaikan yang terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan bersama elemen masyarakat, di antaranya perbaikan infrastruktur, teknologi, perbaikan kebijakan, dan perbaikan kepemimpinan masyarakat dan budaya, serta perbaikan kurikulum dan asesmen. Saya ingin anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri. Karena kementerian ini secara konsisten terus melakukan transformasi pendidikan melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar. 4 upaya perbaikan terus kami kerjakan bersama berbagai elemen masyarakat. Yang pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen. Sejak saya menjabat sampai dengan saat ini termasuk masa pandemi, 10 episode Merdeka Belajar telah diluncurkan dan akan masih banyak lagi terobosan-terobosan Merdeka Belajar yang akan kita lakukan. Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk setiap terobosan-terobosan belajar yang betul-betul menyasar seluruh masyarakat, mulai dari pendidikan dan pelajar dari PAUD sampai pendidikan perguruan tinggi. Jimmy Tabisu, TVRI, Papua Barat, melaporkan. Dalam rangka meningkatkan sistem pelayanan kepada pelanggan PLN UP3 Manokwari bersama 11 unit pelaksana PLN UP3 wilayah regional Sulawesi Maluku dan Papua ikut Go Live Outage Management. Launching Outage Management yang diikuti secara serentak oleh 12 unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 PLN wilayah regional Sulawesi, Maluku, dan Papua yang berlangsung pagi tadi dilakukan secara virtual. Terlaksananya Go Live pada unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Manokwari ditandai melalui virtual yang dilaunching oleh Indriadi Setiawan selaku Eksekutif Vice President Distribusi Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua yang diikuti oleh manajemen dan pegawai PLN UP3 Manokwari. Manajer UP3 PLN Manokwari, Robert Rumsaur, menyampaikan program Go Live Outage Management dirancang untuk meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan penyediaan listrik dari PLN yang menggunakan teknologi artificial intelligence yang saling terintegrasi dan dilengkapi dengan big data untuk mempercepat penanganan pengaduan. Pada prinsipnya program yang kami Go Live di hari ini pada prinsipnya sudah berjalan. Yang tadinya mungkin dalam bentuk manual, tetapi sekarang sudah by system. Jadi hari ini kami lakukan Go Live. Ini harapannya apa? Ini bagian daripada transformasi PLN untuk bisa bertransformasi dalam hal customer pelayanannya untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan kita, terutama meminimalisir durasi padam pelanggan ketika terjadi gangguan. Kami dari pihak PLN mengupayakan secepat mungkin melalui fasilitas command center yang ada untuk memperpendek, mempermudah, dan mempercepat penyebaran informasi ke para petugas kami. Agar program Go Live ini dapat berjalan secara maksimal, bukan hanya PLN saja yang diharuskan untuk berbenah.
Namun, pelanggan pun diharapkan untuk mendukung program tersebut. Tidak hanya dari sisi PLN saja yang harus berbenah, tetapi dari pelanggan pun juga kami sarankan untuk supaya kalau boleh menginstal aplikasi PLN Mobile. Kenapa? Karena ini secara sistem akan terkonek, terintegrasi, sehingga kalau PLN pelanggan melakukan pelaporan gangguan ataupun pengaduan ataupun keluhan, itu cepat sampaikan ke sentral kami yang namanya command center yang kami sementara berada di sini. Selain itu, selaku manajer PLN UP3 Manokwari, Robert Rumsaur berharap kedepannya fasilitas yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan dalam rangka mempermudah pelayanan kepada pelanggan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh petugas, karena SDM dalam menjalankan program Outage Management menurut Robert sangat siap. Melalui Outage Management for Customer ini, diharapkan layanan PLN akan semakin mudah dirasakan oleh seluruh pelanggannya dimanapun berada. Tidak hanya mudah, namun cepat dan akurat. Arina Irianan, TVRI Papua Barat melaporkan. Manajemen. Update Master Data APKT. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Berita Papua Barat hari ini. Kami tetap mengajak Anda untuk selalu mengikuti protokol kesehatan agar bersama semua pihak dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya STIK mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.